Mohon pada semuanya untuk senantiasa memberikan rasa kritis, tetapi rasa kritisnya mengarah pada objektivitas, tidak didasarkan pada nalar, ketidaksukaan dan kebencian. Namun poin iya gubernur terpeduli masyarakat Karawang Selatan, aing mengaku mana nama baik. Kalau hari ini ada pembiaran janji jadi politik oleh seorang Deddy Mulyadi yang menyatakan 2 minggu selesai, itu adalah janji mimpi bohong. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas kata. Lalu cuma dicopot dari gubernur cuma karena kesandung administrasi. Kritikan pedas dari beberapa pendemo akhirnya dapat tanggapan ya dari Kang Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan akan memberikan tindakan, namun Kang Deddy Mulyadi akan melakukan evaluasi terlebih dahulu karena banyak izin-izin yang dikeluarkan di kepemimpinan terdahulu ya sebelum Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur. Kang Deddy Mulyadi menegaskan akan mencabut semua izin yang bertentangan dengan prinsip lingkungan dan menimbulkan kesengsaraan kepada semua orang. Namun Kang Deddy Mulyadi memohon untuk semuanya senantiasa memberikan kritik dengan objektif dan bukan karena nalar kebencian. Karena dari beberapa banyak video ya yang mengkritik KDM itu sangat pedas sekali ya, pedas, dan kata-katanya tuh tidak patutlah untuk beberapa anggota DPRD juga ya. Oke, kita simak dulu videonya. Ini kita sudah mendapat informasi bahwa bayi kembar Siam sudah selesai dioperasi. Dan untuk warga yang mengalami keluhan terhadap berbagai problem penambangan, saya tidak bisa mendatangi tambangnya satu-satu. Dan saya tidak akan berpihak pada penambangan yang melanggar, apalagi tanpa izin. Pasti saya memberikan tindakan. Dan kami akan segera melakukan evaluasi terhadap izin yang sudah dikeluarkan. Karena sebelum era saya banyak izin yang sudah dikeluarkan untuk penambangan. Saya melakukan evaluasi apabila izin yang dikeluarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan, bertentangan dengan prinsip-prinsip kesinambungan pembangunan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip bagaimana kita menjaga infrastruktur jalan dengan baik, menimbulkan kehancuran jalan, kehancuran jembatan, memberikan kesengsaraan pada banyak orang. Saya tegaskan ya, saya tidak segan untuk mencabut izin tersebut. Bagi saya, keberpihakan pada alam, lingkungan, dan masyarakat jauh di atas hanya sekedar mengikuti keinginan para penambang. Untuk itu, mohon pada semuanya untuk senantiasa memberikan rasa kritis, tetapi rasa kritisnya mengarah pada objektivitas, tidak didasarkan pada nalar, ketidaksukaan, dan kebencian. Karena apa? Nalar, ketidaksukaan, dan kebencian tidak akan melahirkan objektivitas karena sifatnya subjektif. Apapun yang saya dengar, yang saya lihat, itu adalah bagian dari dinamika kepemimpinan di Jawa Barat. Hidup tidak akan bisa membahagiakan semua orang, hidup juga tidak akan menyenangkan semua orang. Jangankan saya sebagai manusia, Allah sang pemilik alam semesta dan sang maha adil ketika menurunkan hujan, tidak semuanya merasa bahagia dengan hujan. Ketika membuat panas, tidak semuanya merasa bahagia dengan panas. Ketika meniupkan angin alam semestanya, tidak semua bahagia dengan tiupan angin. Tergantung pada setiap manusia memahami, merasakan, dan mensyukurinya. Terima kasih ya. Semoga hari libur ini hari yang membawa kebahagiaan. Maka kalau hari ini ada pembiaran janji jadi politik oleh seorang Deddy Mulyadi yang menyatakan 2 minggu selesai, itu adalah janji mimpi bohong. Jalan Karawang Loji adalah kelas B, tapi kualitasnya kelas C, sehingga banyak bobot kendaraan di atas 24 ton melintas
yang mana salah satu korbannya adalah terjadi jembatan ambrol, jembatan Cicaur Hilir. Pakai logika berpikir Pak, dibangun oleh kelas C kekuatannya 8 ton, kendaraan yang melintas 24 ton, mana mungkin tidak ambrol? Mana mungkin tidak ambrol? Karena bobot yang lebih dari kekuatan. Bahkan kalau hari ini ada pembiaran janji jadi politik oleh seorang Deddy Mulyadi yang menyatakan pemilu selesai, itu adalah janji mimpi bohong, wadul demi konten, sehingga ditonton oleh jutaan orang yang menghasilkan duit adalah pemilik konten. Hari ini tetap orang Loji tidak bisa ke Karawang, orang Karawang, orang Pangkalan di hilirnya tidak bisa ke Loji. Itu kenapa yang lebih mengkhawatirkan mereka yang butuh penanganan khusus, orang sakit, orang yang butuh dioperasi, karena jembatannya ambruk, harus muter ke Purwakarta, harus muter ke Cariu, itu kan beresiko tinggi bagi yang perlu penanganan segera. Maka saya sepakat, saya sebagai ketua LSM Lodaya Jawa Barat Banten, saya juga orang Loji, menyatakan sepakat dengan teman-teman yang ada di berkumpul sini. Mari kita wakafkan diri kita untuk berjuang demi lingkungan kita. Namun poin iya gubernur terpeduli masyarakat Karawang Selatan, aing tengaku, mana nama baik? Setuju? Setuju? Nu biasa subscribe, nu biasa nge-like, tau nge-like, tau subscribe di YouTube channel Marena. Siap? Harus dibuktikan hari ini. Kenapa saya ikut mengarahkan? Karena sejak berdirinya PT Jusin, hanya beberapa orang yang menerima manfaat di wilayah selatan. Betul? Betul? Bukan hanya saya, tapi seluruh masyarakat Tegawaru, Pangkalan, umumnya Kabupaten Karawang pasti menerima dampak daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Jusin. Betul? Hari ini mungkin belum terjadi ketika lindung geologi dirusak oleh Mas Putih Belitung yang notabene memperoleh izin UKM, tapi faktanya mereka menggunakan alat berat. Betul? Yang notabene mereka memiliki modal di bawah 5 miliar, tapi faktanya puluhan bahkan ratusan miliar yang mereka keluarkan. Betul? Apa kita harus diam? Apa kita harus diam? Tidak. Saya atas nama Putra Daerah Selatan, saya atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Karawang, karena saya undang Ketua DPRD mewakilkan terhadap diri saya untuk ikut menyuarakan suara masyarakat. Hari ini kita buktikan seberapa besar respon dari pemerintah, baik bupati maupun gubernur, bahwa kehadiran PT Jusin itu menyengsarakan masyarakat Karawang Selatan. Betul? Banyak fakta yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas katanya. Ternyata soal tambang di Sukabumi, Deddy Mulyadi tidak serta-merta menutup tambangnya, tidak serta-merta ke sana memarahi supir-supir truk yang sudah mengotori jalan bahkan merusak jalan, tidak menutup tambang yang sudah merusak persawahan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, di Cihaur Sukabumi. Dia malah hanya video call dengan orang Sukabumi, dan dalam percakapan itu katanya
Orang lain yang melakukan, saya semua yang harus membereskan. Cemen menurut saya. Bukankah dia seperti heroik di kontennya? Bukankah dia tegas di kontennya? Bukankah dia pernah memberhentikan tambang yang katanya ilegal di Subang? Walau itu tidak merusak persawahan seperti di Sukabumi. Karena yang ilegal ini lebih hati-hati daripada yang legal. Yang legal itu lebih sembrono. Karena apa? Merasa punya izin, merasa sudah halal. Padahal tidak ada istilah halal dalam merusak. Nah itulah soal izin tambang. Nah, Deddy Mulyadi apa yang dia lakukan? Belum tuh. Ya, tidak ada video dia menutup PT Golden apa namanya. Nggak ada tuh. Ya, apakah dia takut pada Kementerian KLH? Kalaupun Kementerian KLH itu memberikan izin atas merusaknya kehidupan masyarakat Jawa Barat di Sukabumi, harusnya Kementerian KLH lawan sama Deddy Mulyadi. Itu baru hebat. Ini enggak, cemen. Ya. Menurut saya ini betul-betul nggak sesuai ekspektasi ya. Orang merasa, wah Deddy Mulyadi hebat, tegas. Yang ada adalah ya tidak sesuai dengan yang dicitrakan. Seperti juga halnya dia soal pembongkaran di Puncak Bogor. Dia bongkar tuh, tapi dia ganti katanya. Kan lucu. Lalu bagaimana di Puncak Bogor itu keadilannya, ketegasannya? Semua yang ada di pinggir jalan Puncak Bogor itu udah dibabat. Mengapa dia biarkan Asep Strawberry bertengger di sana, bahkan diberikan izin lebih luas? Apakah itu nggak lebih merusak? Apakah itu tidak menjadikan cacatnya masyarakat setempat yang sudah digusur karena ketidakadilan? Apa takut sama Asep Strawberry karena dia salah satu bendahara di sebuah partai? Saya rasa nggak senaif itulah ya. Ini demi keadilan, babat aja. Pengusaha besar dia dibabat juga nggak akan miskin. Nah ini sangat tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana juga dengan yang di kampungnya Deddy Mulyadi sendiri. Ada Castello, yang mana puluhan hektar, 80 hektar satu lokasi dikuasai untuk bisnis wisata. Apa gunanya bisnis wisata? Itu bisa menyebabkan kehancuran bagi alam. Mengapa tidak dikembalikan lagi menjadi hutan atau menjadi perkebunan teh seperti semula? Ada Asep Strawberry juga di sana. Mengapa tidak ditindak? Berhektar-hektar merusak perkebunan teh, dibangun beton-beton. Ini di mana tegasnya? Sangat tidak berkesinambungan, tidak punya konsep, hanya ya sensasi-sensasian. Memang betul kata orang-orang, dia hanya pandai beretorika, membuat sensasi, tapi tidak tuntas. Nah, di sini ini tanda kutip ya menjadi agenda atau menjadi PR untuk Dewan. Jangan sampai Dewan yang morat-marit mengikuti yang tidak jelas. Ya, bagaimana soal pendidikan? Dunia pendidikan sudah dihebohkan, tidak boleh wisata, study tour, tidak boleh mengadakan perpisahan. Hal yang remeh-temeh soal perpisahan. Ya, karena kami juga pernah sekolah bagaimana pentingnya perpisahan itu saat kita lulus sekolah. Tapi ya tidak juga menjadikan biaya lebih besar dikeluarkan. Ya, euforia sebagai anak muda itu wajar. Nah, tapi ini yang dirugikan jadinya banyak, ya. Bagaimana teman saya di Tasikmalaya mengeluh yang seharusnya dia punya order rental panggung, rental tenda, rental sound system, sekarang panen itu tidak ada gara-gara Deddy Mulyadi gitu. Nah, apakah itu tidak merugikan sebagian masyarakat? Dan seurgensi apa? Belum lagi soal ijazah yang disandra oleh sekolah. Sudah banyak video. Sudah ada video saya dapat seorang ibu mengeluhkan ternyata datang ke sekolah dia ditolak oleh gurunya, oleh kepseknya, oleh TU-nya karena Deddy Mulyadi belum ngasih uang. Jadi tidak bisa ini sekarang diberikan. Terlebih dia sekolah swasta. Uangnya belum jelas, ini
ijazah harus segera diobral. Bagaimana kemudian? Apakah sudah dianggarkan oleh Dewan? Mereka juga paham, guru-guru paham. Nah, ini jadi catatan buat anggota Dewan semua. Jangan sampai Anda jadi terbirit-birit, kocar-kacir mengikuti hal-hal yang tidak konkret. Karena jangan sampai ini pemerintahan dipakai main-main. Ya, hanya demi konten-kontenan, ekspektasinya wah ini hebat, ternyata ini hanya menyusahkan banyak orang. Apalagi Dewan dan birokrasi. Ya, bagaimana dia akan memberikan anggaran dari pajak kendaraan bermotor 8 triliun untuk jalan. Kita tunggu, benar nggak? Ya, jangan sampai besok melenoi. Ya, besok ternyata begini begitu. Itu namanya tidak konsisten. Itu namanya tidak konseptual. Ya, nah inilah cemennya Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lucu Pak, dicopot dari gubernur cuman karena kesandung administrasi. Ya, perkenalkan teman-teman semua, saya Bayu Satya Prawira. Saya Dapil Subang dari PDI Perjuangan, anak buahnya Ketua Komisi 2. Saya kebetulan anggota Komisi 2. Walaupun bukan bidang asli saya ini jurusan hukum kuliahnya. Saya masih mendalami bagaimana caranya berkebun, bagaimana caranya bertani, bagaimana caranya menjadi nelayan dan segala macamnya. Tapi pada intinya saya melihat di sini bukan kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yuk kita sama-sama semuanya kita evaluasi, baik dari PTPN-nya, saya paham juga kenapa alasannya ini itu dan segala macamnya, karena kekurangan pendapatan dan segala macam. Ada lahan perkebunan kolecernya harus diaktifkan kembali seperti apa, itu pasti kan ada alasannya juga. Baik dari Egernya pun pasti, Eger dan Bobo Kabinya pun pasti ini bertanya-tanya, ini sampai kapan kita disegel, kita salah atau benar, kita apa segala macam, itu kan harus segera juga. Jadi pasti alasannya pun banyak dari Bobo Kabin dan Eger, punya juga yang harus kita perhatikan juga pegawainya, pegawainya ini mau dikemanakan juga. Ini sudah jangan sampai ini berlarut-larut dan segala macamnya. Sama dengan halnya pihak villa dan semuanya, bahkan juga dari pemerintahnya sendiri, dari dinas pasti juga punya alasan. Sama kayak barusan kita dengar dari dinas DPM PTSP, alasannya itu terbit dengan sendirinya apa segala macam lah. Ini kan apa ya, buat saya semua punya pembelaan masing-masing. Untuk apa kita bela masing-masing? Sekarang waktunya kita evaluasi. Mumpung ini belum dibawa ke ranah hukum, yang tadi sahabat saya bilang, orang tua saya bilang, mumpung belum dibawa ke ranah hukum. Dan saya yakin pasti pihak Eger, pihak Bobo Kabin sudah mempersiapkan juga tim-tim hukumnya yang hebat-hebat, lawyer-lawyernya yang hebat-hebat. Gitu. Apalagi BUMN juga kan juga punya lawyer-lawyer yang hebat. Nah, ini bukan waktunya kita untuk berperang, tapi bagaimana caranya kita mengevaluasi diri masing-masing, baik BUMN-nya sendiri, baik swastanya sendiri, baik dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini apalagi kadis-kadis, tolonglah sampaikan ke Pak Gubernur, jangan main omong-omong doang. Dengarkan bosnya ngomong, omong-omong doang gitu loh. Maksud saya, dan para bapak-bapak kadis ini sebagai pembantu gubernur juga tolong disampaikan ke Pak Gubernur, jangan main hajar-hajar saja gitu. Semua ada mekanismenya. Jangan cuma hajar baru dikeluarkan pergub. Untuk apa seperti itu? Kita juga punya mekanisme yang harus ditempuh juga. Saya paham sama kalau saya omongin begini di depan gubernur pasti ngomong, di YouTube-nya pernah ngomong gubernur ini kita harus memangkas, harus mempercepat dan segala macam supaya tidak ada birokrasi yang lambat. Paham saya tahu, tapi juga kan
apa namanya, ini harus ditempuh juga administrasinya. Salahkan Jangan jeruk. sampai beliau terkena bantunya sendiri, kesandung dengan perbuatannya sendiri. Administrasi tidak ditempuh, nggak lucu Pak, dicopot dari gubernur cuman karena kesandung administrasi. Jadi ya sekarang waktunya kita evaluasi bersama, bukan mencari kesalahan. Saya sangat apresiasi, saya sangat setuju dari statement Walhi juga. Dalam beberapa narasi yang disampaikan sangat tidak objektif ya untuk mengkritik. Bahkan harus ada kata-kata yang sangat tidak perlu disampaikan ya. Melarang warga Jabar untuk tidak terpengaruh dan melarang aktivitas untuk tidak like, subscribe channelnya Kang Deddy Mulyadi. Saya rasa itu tidak perlu disampaikan ya, karena warga Jabar sekarang tuh sudah paham dan pada pintar ya. Dari beberapa narasi yang disampaikan sudah jelas adanya kebencian terhadap kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait pembangunan yang belum selesai, padahal itu sudah disampaikan ya kendaraannya seperti apa, dan itu sudah jelas banget ya. Dan warga Jabar sudah pintar-pintar sekarang mana pemimpin yang baik dan mana yang tidak, karena yang banyak cerita akan kalah dengan kinerja yang nyata. Oke guys, seperti itu. Dan apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya di next reaksi. Bye bye.